Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you? I am good. Oke, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita memulai belajar baru. Tapi sebelumnya Pak Suhe minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Persilakan. Siap, gerak. Hebat, gerak. Tiga, gerak. Berdoa sebelum belajar. Nanti kalian lebih mudah memahami pembelajaran kita hari ini. Well, before we come to the next material, I will check your attendance list first. Pak Suhe akan absen kalian. So if I call your name, please raise your hand and say present or I am here. Kalau saya panggil namanya, katakan present atau I am here. Aisyah Nurhafiza, ada apa kabarnya? Sakit. Oke. Al Ghazali. I am here. Alwi Satria. I am here. Amar Ziko Zendri. I am here. Akilatul Adha. Dodi Herlianto. Etri Patrina. Present. Fikra Alhamid. I am here. Habib Ripaldi. I am here. Hemi Lestari. Here. Sakit juga. Heriawan. Sakit. Husnul Laili. Luna Aprilia. Present. Naufal Afkar. Present. Rapa Aditya. Present. Sri Yunita. Present. Takia Mafaza. Present. Wakdil Amin. Present.
Wirayuda, Ryan. Zelia Utami, Ryan Hill. Ripa Anggia. Oke, berarti kita ada 3 orang yang sakit. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan yang bertiga teman kita ini supaya cepat sembuh dan bisa belajar kembali seperti biasa. Baik, kita lanjutkan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Pak Suhe ingin meminta kepada kalian semuanya kita melakukan ice breaking. Ice breaking yang seperti biasa kita lakukan, it is related with clap. Okay, if I say good morning, clap 1 time, and if I say good afternoon, you clap 2, and if I say good evening, you can clap 3, and the last one is if I say good night, you just like this. Okay, we try. Kita coba dulu ya. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Masih ada yang kurang fokus. Lebih fokus lagi, kita coba lagi. Tepuk tangan semuanya dulu, lebih semangat. Baik, kita coba. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good afternoon. Sudah berapa itu? Kalau good afternoon berapa tadi? 2. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Baik. Tadi pagi ada yang mandi? Siapa yang mandi? Alwi mandi, Alwi? Siapa? Arafa mandi? Mandi. Oke, silakan turunkan tangannya. Pasti mau tanya, kalau mandi berarti kita ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sana. Yang pertama adalah mungkin menggosok gigi. Ada yang menggosok gigi? Ada. Sudah tahu bagaimana cara menggosok gigi yang baik? Yang mana dulu, apa dulu kita lakukan? Sudah tahu apa belum? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang kurang lengkap cara-caranya. Maka hari ini kita akan mempelajari bagaimana langkah melakukan menggosok gigi dengan baik dan benar sesuai dengan pembelajaran mata pelajaran kita adalah coding dan kecerdasan artifisial untuk berpikir komputasional, yang ini diapakan nanti khusus kepada algoritma. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat tentang apa yang kita pelajari? Oke, Silya. Berpikir komputasional. Oke, Silya mengatakan berpikir komputasional. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Silya. Sudah ingat kan, dulu kita minggu lalu mempelajari tentang berpikir komputasional. Sudah ingat semuanya? Oke. Sekarang Pak Suhe tanya bagaimana yang harus kita lakukan, kenapa kita harus berpikir komputasional itu, untuk apa? Menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah dengan menyelesaikannya dengan menggunakan dengan konsep berpikir komputasional. Di sini kira-kira apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional ini? Nah, Alko. Dengan teknik komputer. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik komputer atau ilmu komputer. Ada lagi tambahan? Ya. Dengan ilmu informatika. Dengan ilmu informatika. Jadi permasalahan-permasalahan sederhana yang kita temui di lingkungan kita, di keluarga, sekolah maupun masyarakat, kita selesaikan dengan algoritma di sini, dengan teknik ada hubungannya dengan ilmu komputer. Nanti untuk di tingkat SMP, SMA akan lebih jelasnya lagi. Karena di tingkat SD masih tentang dasarnya. Baik, di sini Pak Suhe akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, siapa yang bisa membaca? Ada yang bisa membacanya? Tujuan pembelajaran, siapa yang bisa membacanya? Oke, Lina. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara logis dan efisien. Oke, tujuan pembelajaran kita diharapkan semua peserta didik diharapkan bisa menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah secara sehari-hari secara logis dan efisien. Jadi masalah sehari-hari simple. Kita lanjutkan lagi.
Saya ada video, silakan dilihat videonya ya. Ditonton, nanti akan ada beberapa pertanyaan mengenai video tersebut. Aduh, gigiku kenapa ya? Kok rasanya nyeri gini? Aduh, mama, gigi Clara sakit banget. Nah, saya mohon kepada anda semuanya diperhatikan videonya dan lihat apa permasalahan yang ada dalam video tersebut. Ngantuk, tidur ah. Bacanya dilanjutin besok siang aja deh. Kan besok libur. Aduh, gigiku kenapa ya? Kok rasanya nyeri gini? Aduh, mama, gigi Clara sakit. Sakit banget. Gimana ini? Aduh. Clara, ada apa denganmu? Sudah dilihat. Siapa dengan si anak itu? Siapa nama anaknya? Lara. Ngapain dia rupanya sebelum tidur? Makan coklat. Setelah itu apa yang dilakukan? Langsung tidur, dia tidak menggosok gigi. Makanya akhirnya dia apa ini? Ngapain dia merah-merah sininya? Kenapa dia itu Dodi? Sakit gigi karena makan coklat. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi videonya. Hei, coba lihat. Gigiku bengkak, Clara. Iya, Bubu. Gigiku sakit. Aduh, sakit banget. Ini pasti karena kamu malah sikat gigi sebelum tidur. Semalam kamu tidak sikat gigi kan? Padahal kamu habis makan coklat, iya kan? Iya, Bubu. Semalam aku baca buku sambil makan coklat. Terus Nah, jadi sudah jelas ya kata siapa? Siapa itu teman ibu? Kata si ibu, kamu makan coklat, habis makan coklat langsung tidur, tidak gosok gigi, makanya kamu sakit gigi. Kira-kira apa yang kita lakukan supaya kita tidak sakit gigi kalau kita makan coklat? Gosok gigi, karena seperti yang dibilang si Bubu tadi bahwa kamu tidak gosok gigi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita makan, dan alangkah baiknya kalau kita setelah makan atau mau tidur kita gosok gigi dulu. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah bagaimana menggosok gigi, tapi dengan konsep kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menggosok gigi dengan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Di sini akan kita fokuskan kepada bagaimana berpikir komputasional. Jadi kenapa kita sakit gigi itu sudah kalian tahu tadi bahwa di ceritanya itu dia makan coklat dan tidak menggosok gigi. Jadi kita akan fokuskan kepada bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana langkah-langkahnya dengan menggunakan coding dan kecerdasan artifisial.
Kita lihat di sini di computational thinking atau berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Yang pertama di sini ada dekomposisi. Ada dekomposisi, ini namanya adalah membuat masalah menjadi lebih kecil. Kalau dekomposisi itu, kita lihat ini kan gambarnya besar, iya. Dibagi menjadi 3. Misalkan ini masalah yang besar. Masalah yang besar ini kita bagi dia menjadi 3. Tambah-tambah kecil kan? Iya. Setiap masalah yang 3 itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi kalau dia elemen dekomposisi ini maksudnya adalah kita memperkecil masalah supaya tidak terasa berat. Ya, kemudian yang kedua ada pattern recognition. Ini maksudnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola di sini ini gambar warna apa ini? Ini tidak berwarna, ini tidak berwarna. Ini yang pertama kan? Yang pertama, kalau yang ini 1, 2 baru yang kedua. Polanya begitu. Jadi yang warna kuning dulu, baru yang kedua warna kuningnya pula, baru yang ketiga warna kuning. Jadi ada pengenalan polanya. Kemudian ada yang ketiga adalah abstraksi. Ini adalah konsep bagaimana perilaku. Apa yang menjadi bagian-bagian dari sebuah, kalau ini sebuah balok, apa bagian-bagiannya? Ada sisinya. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Algoritma inilah yang disebut dengan langkah-langkah. Jadi berpikir komputasional itu yang berhubungan dengan komputer itu, masalah kita yang sehari-hari, kita selesaikan dengan konsep algoritma. Dengan konsep algoritma, kita fokuskan kepada algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kunci dari algoritma. Jadi algoritma itu kepada langkah-langkah yang logis disusun secara efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ada yang ingin bertanya tentang algoritma? Ada yang ingin bertanya? Jadi hubungannya dengan ilmu komputer itu, istilah algoritma ini diambil dari istilah-istilah yang ada di komputer. Itu hubungannya dengan, jadi permasalahan yang kita temukan di sehari-hari itu kita selesaikanlah dengan elemen algoritma. Sekarang saya Pak Sude ingin meminta kepada kalian untuk tepuk semangat dulu sebelum kita membagi kepada kelompok. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, seperti yang saya katakan, silakan duduk berkelompok. Kelompok yang seperti biasa kita lakukan, tidak terlalu bising, tidak terlalu ribut. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok kita kan? Yang dekat-dekat mejanya saja supaya tidak terlalu lama. Silakan dilaksanakan.
kelompok 1 mana? Ini tangan, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah, saya akan membagikan LKP ini kepada setiap kelompok. Tugasnya adalah kerjasama dengan teman sekelompoknya, menggunakan gunting dan juga lem. Kalau yang belum ada guntingnya, silakan tulis dulu di bukunya urutannya yang benar. Baru nanti tinggal guntingnya saja lagi menunjukkan kepada kita. Lihat ini baca-bacaannya, baru nanti yang kesini, langkah-langkah yang benarnya. Baru nanti tinggal menunjukkan gambar dasarnya. Saya jelaskan dulu ya penyelesaian LKPD ini. Kalian kan sudah mendapat ini LKPD, ya kan? Di sini ada, terbalik. Di sini ada yang kosong dan di sini ada langkah-langkahnya sudah beserta gambarnya. Tugasnya adalah setiap kelompok akan mengguntingnya langkah-langkah tersebut, kemudian ditempelkan pada kotak yang kosong. Kemudian untuk di buku tulis, silakan tulis dulu langkah-langkah yang sebenarnya. Misalnya seperti langkah sikat gigi ya, tulis di buku tulis kalian yang langkah sebenar-benarnya. Kalau yang belum ada gunting itu dulu kerjakan, baru nanti digunting aja lagi, paham? Supaya cepat kerjanya. Oke. Jadi setelah selesai ditempel, maka harus ada juga di buku kalian langkah yang sebenarnya untuk nanti dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami? Waktunya 15 menit, dikerjakan sekarang. Tolong bekerja bersama ya, kolaborasi. Ajak temannya. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya, angkat tangan saja. Tidak paham ini Pak, bilang. Ada gunting yang satu menggunting, satu bang menggunting, satu teman yang lain silakan tuliskan ini yang lain ditulis di bawah. Jadi ada yang menggunting biar cepat kerjanya, ada yang menggunting, ada yang menulisnya di buku dengan langkah sebenarnya. Ya, kita ini gunting satu-satu baru dan ada yang menyusunnya di buku ini ditulis untuk ini dengan sebenar-benar. Oke, ini dengan sebenar-benar. Jadi ada yang bisa menulis, ada yang bisa menuliskan dari Jepang. Belum ada penting.
Sedikit aja ya. Digunting lagi. Gunting satu lagi. Tapi di sini. Jadi aku guntingnya itu. Silakan ya. Silakan ya. Mana yang lagi juga silakan. Mana? Kan enggak. Kasih sama dia. Kasih sama dia dulu. Kita mau mengambil ini. Kita mau orang apanya? Pengalaman. Sudah selesai. Ini lima. Ini kita apa Tika? Iya. Sini. Itu supaya cepat kali itu. Sudah siap?
Kamu yang nulis nilai apa kan? Jadi kalian tempel kan? Apa yang ditempel di rumah nomor 1, ya di sini tulis ke sini. Apa yang ditempel di rumah nomor 2, lihat di sini yang mana, tulis di sini. Cepat kalian. Apa lagi? Tangan lu aja lah. Sedikit aja. Gak usah semuanya lah. Sedikit-sedikit aja. Di tengah udah. Ya. Kalau teh manis sudah siap teh, boleh diambil juga atau amar. Sudah siap guna. Benar. Sudah siap guna. Tapi kelompoknya yang sudah siap silakan dibagi. Siapa pembawa acara, siapa yang akan membacakan 1 sampai 4, 1 sampai 3. Gak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja udah. Udah digunting semuanya kan?
Bagi kelompok yang sudah siap, silakan dicoba-coba di kelompoknya itu siapa yang pembawa acara, siapa yang akan membacakan untuk maju ke depan untuk presentasi. Sudah siap semua? Sudah selesai semua? Sudah siap untuk presentasi? Kita presentasi ya. Mungkin kita 1, 2, 3 kelompok yang akan presentasi ke depan untuk perwakilan. Siapa yang mau tampil duluan? Siapa yang mau tampil duluan? Oke, kelompok 1 persilakan. Kelompok Albo dan teman-teman. Silakan maju. Pada anggota kelompok yang lain mohon diperhatikan. Maju lagi, maju lagi. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Coba lagi semangat lagi sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langkah-langkah sikat gigi yang sebenarnya. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan atas gigi atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. 4. Sikat dengan gerakan naik turun. Yang kedua dibaca kalau disadari akibat. 5. Gunakan gerakan meminta. 6. Bersihkan bagian pinggang. 7. Tumbuk dengan air. 8. Membaca dengan gigi yang bersih. Kemudian dapat kami sampaikan apakah ada jawaban yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan kelompok satu. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau tampil? Tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok Luna dan kelompok Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Yusuf. Langkah sikat gigi yang benar. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. 4. Gunakan gerakan membuka. 5. Sikat dengan naik turun. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Dan tumbuk dengan air. 8. Mati gigi yang bersih. 9. Diskusi kami apakah ada teman yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Amar, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak. Bapak Eki, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan untuk kelompok kedua. Selanjutnya kita minta untuk penampilan terakhir dari kelompok C dan kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi pertama dibawakan oleh saudara kami Yuda. Langkah sikat gigi. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat gigi dengan gerakan naik turun. 3. Gunakan gerakan mengejar. 4. Sikat permukaan gigi atas. 5. Sikat permukaan gigi bawah. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkurut dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada teman yang ingin bertanya? Saya mau yang bertanya dari kelompok 1, silakan dibaca audio. Berdiri. Saya dari kelompok 1 yang saya bakal kelompok 4. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menjawab gigi? Oke. Coba diperas lagi suaranya.
Ulangi lagi. Nama saya ini dari kelompok ini. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, 4. Nah, harus bilang. Nama saya Algo, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menjaga kebersihan gigi? Nah, di sini oke. Boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Algo. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus sikat gigi? Supaya gigi Mengapa kita harus menjaga kebersihan gigi? Ulang. mengapa kita harus menjaga kebersihan gigi? Supaya gigi kita tidak rusak. Dan kita tidak sakit gigi. Bagaimana Algo sudah bisa diterima? Sudah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah itu presentasi setiap kelompoknya. Jadi permasalahannya memang permasalahan kita sehari-hari, tapi konsep berpikirnya itu kita gunakan dengan konsep berpikir komputasional. Maksudnya kita susun langkah-langkah supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau misalkan kita tidak tahu langkah-langkahnya, kita tidak menggunakan pasta gigi, kita menggunakan sikat gigi, karena kita tidak tahu langkah-langkahnya, mau bagaimana kita mensikat gigi. Kalau misalkan kita mau membersihkan lidah, bagaimana caranya? Maka harus kita susun langkah-langkahnya itu secara prinsip berpikir komputasional dengan elemen algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi kita susun langkah-langkahnya untuk supaya permasalahan kita itu memang terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami tentang pembelajaran kita hari ini? Bisa. Kita ulang lagi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir yang bagaimana? Berpikir dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Seterusnya untuk hari ini tadi kan Pak Suwe sudah menjelaskan ada 4 elemen: dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan juga abstraksi. Untuk hari ini kita mempelajari tentang algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah sistematis. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kembali ke tempat duduk semula sebelum kita evaluasi akhir.
sudah? Sudah duduk di tempat semula? Sekarang kita evaluasi lagi. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Tulis namamu di sini. Pilih nanti jawabannya A, B, C atau D. Pilih salah satu. Kerjakan sendiri-sendiri. Tidak bekerja sama. Baik, mohon perhatikan sebelum mengerjakan. Silakan ditulis nama. Di sana apa lagi yang dia minta? Mata. Mata pelajarannya. K, A. Ini mata pelajaran. Coding dan kecerdasan artifisial. K, A. Lalu namamu. Namamu sudah ya. Silakan dibaca soalnya, lihat pilihan jawabannya, pilih A, B atau C atau D. Lingkari boleh, disilang boleh di sana. Waktunya 5 menit. Sudah siap? Sudah siap? Silakan berdiri Yuda, Apik, Akal, Wakdil, Husnul. Ambil kertas temannya ke belakang. Oke, Akal. Oke. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang setelah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan secara efisien dan logis ya. Pak Sui mau bertanya refleksi pembelajaran kita bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Apa? Seru. Fikra, bagaimana perasaan hari ini belajar? Seru.
Hilya, Tenang. Bagaimana senang ini? Kasih dulu senyuman. 1, 2, 3. Kasih senyuman dulu. Oke, sekarang 1, 2, 3 kasih tertawa hahaha ya. Kasih dulu tertawa. 1, 2, 3. Kasih tertawa hihihi ya. Kalau senang rasanya kasih dulu tertawa hihihi. 1, 2, 3. Oke, sudah bisa dipahami. Nah, silakan disimpan bukunya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Baik, karena sudah habis waktu pembelajaran kita untuk jam ini dan kita waktunya untuk istirahat. Sedikit semuanya dipersilakan untuk istirahat. Silakan.